sudah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat Natal. Sekali lagi selamat Natal. Hai, kita belum bangun Kak. Selamat Natal. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, saya beri tema di hari Natal ini, dapat bintang 4, kasih Tuhan bintang 5, bukan bintang 7. Saudara-saudara, saya mau kasih tema kita adalah dapat bintang 4, kasih apa? Tuhan bintang 5, bukan bintang 7. Saudara-saudara, dalam istilah bintang 4 itu biasanya di kepolisian atau tentara, bintang 4 itu jenderal. Lalu bintang 5 itu biasanya diistilahkan kepada hotel-hotel yang berkualitas. Jadi maksud saya begini, ketika saudara meraih bintang dalam hidup saudara, maka saudara harus kasih bintang 5 untuk Tuhan, yaitu kehidupan yang berkualitas. Puji Tuhan, masih ada yang bangun. Sekali lagi, kalau saudara dapat bintang 4, kasih Tuhan itu bintang 5, bintang yang berkualitas. Puji Tuhan. Tapi tidak kasih bintang 7. Katanya satu waktu ada seorang manusia mengeluh begini, Tuhan hidup terlalu berat, pusing, panas, berkat kurang, putus cinta. Lalu Tuhan bisik-bisik dengan dia begini, jadi lu mau apa? Lu sebosan tinggal di dunia, mau pulang? Lalu dia bilang begini, tidak Tuhan, tidak jadi. Maksud saya hanya main-main gila saja. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara terus perhatikan kemana-mana, mari perhatikan ke sini. Bintang 4, ketika saudara dapat bintang 4, kasih Tuhan bintang 5. Jangan bikin Tuhan pusing dengan hidup saudara, tapi kasih bintang 7. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang terakhir, saudara. Namun mari kita bangkit berdiri. Semua saya undang bangkit berdiri. Saya berharap rasa lelah saudara jalan-jalan tadi malam tidak membuat saudara kehilangan semangat untuk dengar firman Tuhan. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Saya berharap semua yang ada di sini, saya dengar suara saudara untuk membacanya sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Saudara, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka semua di mana Mesias akan dilahirkan. Sama lagi, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula bangkit seorang yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu selanjutnya, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak, kemudian menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan saksama hal-hal mengenai anak-anak itu atau anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Lalu dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi kuat supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara baca cerita Matius pasal 2 ini, saudara akan menemukan kata yang berulang-ulang, yaitu lihat bintang, dan lihat bintang. Ada kira-kira 3 sampai 4 kali Alkitab mencatat lihat bintang, dan lihat bintang. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin saudara melihat beberapa ayat ini. Saudara,
Pernahkah saudara lihat bintang? Saudara jawab saya, pernahkah saudara lihat bintang? Tadi saya punya tema adalah kalau dapat bintang 4, kasih Tuhan bintang 5. Nah saudara-saudara, setiap manusia dalam konteks ini, orang Majus melihat apa? Bintang, betul? Lalu mereka cari Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, saudara pernah lihat bintang? Tapi yang saya maksudkan lihat bintang di sini begini, bukan yang saudara lihat di atas langit sana, bahwa bintang yang ada di langit itu, bukan. Saya tidak lihat itu bintang, karena bintang itu 2000 tahun yang lalu ada sejarah mengatakan ada bintang yang terang benderang, dan pada saat itu orang punya kepercayaan bahwa kalau ada bintang model begini yang tidak atau berbeda ini, biasanya ada orang penting yang lahir. Dan benar, sejarah mencatat bahwa kira-kira sebelum Kristus lahir atau menjelang Kristus lahir itu katanya pernah ada bintang yang terang benderang, pernah terjadi. Nah, tetapi mari saya jelaskan kepada saudara bahwa ternyata kita semua pernah melihat bintang dalam hidup kita, bukan bintang yang di atas langit. Saya coba jelaskan apa maksudnya bintang, saudara. Bagi saya bintang itu adalah ini, saudara-saudara. Kalau saudara lihat, belum kemana, ke atas dulu. Kalau saudara lihat di ayat-ayat di atas, saudara, maka saudara akan menemukan beberapa ayat firman Tuhan. Saudara kalau lihat baik-baik di dalam catatan-catatan ini, saudara, pertama bintang itu, kalau saudara lihat, terus di satu lagi slide, kalau saudara lihat ada yang namanya apa? Zodiak. Saudara pernah dengar kata zodiak? Zodiak itu apa? Zodiak itu apa? Hai, tidak tahu zodiak? Ramalan bintang biasanya itu zodiak, dan setiap orang itu ternyata punya bintang, dan bintang saya itu namanya Gemini. Kenapa? Karena saya lahir di bulan Mei. Kalau saudara ada di bulan Mei, saya tidak jelaskan semua. Itu menurut ramalan, kalau Gemini itu termasuk elemen udara. Orang dengan zodiak ini biasanya bersikap spontan, jahil. Kadang-kadang sama istri saya sudah tidur, saya suka ganggu-ganggu dia. Papa betul mau tidur, saya ganggu dia, jahil. Rasa penasaran yang tinggi. Scorpio itu, bintang Scorpio itu simbolnya kalajengking. Siapa yang lahir di bulan Scorpio? Scorpio itu artinya kalau sudah lahir dari tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Siapa yang kira-kira lahir di sini yang Scorpio? Angkat tangan. Mama Scorpio. Mama ini punya lambang itu ambah, kalajengking, dikenal dinamis dan misterius. Memang betul, istri saya itu kadang-kadang saya bisa tebak, kadang-kadang misterius. Saudara, lalu ada bintang namanya Leo. Leo itu dari 23 Juli sampai 22 Agustus. Siapa yang lahir di sini? Itu namanya kembali ke elemen api. Zodiak ini berikutnya adalah Leo, simbolnya singa. Siapa yang lahir di sini? Lahir, oh kakak Pepung, kakak satu, kakak Lora, rupanya Leo, simbolnya singa. Orang dengan zodiak ini biasanya berapi-api dan penuh semangat. Benarkah saudara, benarkah saudara yang lain ini semangat? Jadi kalau saudara tidak semangat, kita rubah bintangnya. Libra itu katanya simbolnya timbangan. Siapa yang Libra di sini? 23 sampai 22 Oktober. Libra, ada Libra di sana. Libra katanya itu orangnya dengan zodiak dikenal adil dan menyukai keharmonisan. Jadi yang mau pacaran cek dia pun tanggal lahir. Kalau saudara mau lihat dia itu romantis, katanya cari yang Libra, karena dia pun simbolnya timbangan, walaupun kadang-kadang berat kanan sedikit. Tapi maksudnya begini, setiap orang itu punya bintang sebenarnya. Nah, saya jelaskan lagi bintang lagi, supaya saudara mengerti. Ada istilah, 4 istilah yang saya coba ingat di dalam hidup ini. Satu, bintang apa? Feeling. Jadi itu manusia biasa, tapi karena dia terkenal main film, lalu disebut apa? Bintang. Saudara tidak ada sukacita sekali pagi hari ini. Saudara dengar baik-baik. Pertama orang itu disebut apa? Bintang film, karena main film. Yang kedua bintang 4. Kenapa bintang 4? Dalam kepolisian dan tentara disebut apa? Jenderal. Lalu ada bintang kelas. Tahu artinya bintang kelas? Bintang kelas itu artinya dia juara. Jadi lomba dia juara, itu bintang kelas. Lalu ada yang tadi saya sebut bintang 5,
ya. Jadi ada hotel yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Saya pernah datang ke sebuah hotel, katanya bintang 4, AC-nya mati. Itu bukan bintang 4, itu harusnya bintang 0 karena AC-nya mati. Tapi kalau bintang 5 itu katanya berkelas. Saudara tidur rasa nyaman, ya beda di pun tempat tidur itu beda. Saudara tidur langsung ngantuk. Beda dengan Botompung yang pakai Verlak itu. Kalau ke bulan Oktober saudara tidur pakai Verlak itu panasnya minta ampun. Nah, bintang itu setiap manusia itu punya namanya bintang. Nah, tapi saya jelaskan. Lalu apa maksud saya bawa saudara di sini? Coba kita lihat beberapa ayat mengenai bintang. Kalau tadi bintang menurut zodiak, bintang menurut manusia memberi label kepada manusia. Sekarang coba kita lihat bintang itu apa sih? Sehingga kalau Majus lihat bintang, Anda dan saya juga lihat bintang. Coba mari kita lihat beberapa ayat ini. Kejadian 15 ayat 5. Perhatikan Kejadian 15 ayat 5. Apa Tuhan bicara tentang bintang? Lalu Tuhan membawa Abram. Siapa Abram? Bapak orang beriman yang namanya pertama Abram, lalu jadi apa? Abraham. Istrinya nama siapa? Sarah. Di masa tuanya dia belum punya anak. Lalu Tuhan berfirman begini. Coba perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Coba lihat apa? Ke langit, hitunglah apa? Bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya katanya demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram. Maka pertama saya beri bintang itu adalah apa? Janji Tuhan yang digenapi. Saudara-saudara, saya dengar ada seorang jemaat saya bilang begini, Bapak, sayang kalau ada orang tidak pegang janji Tuhan dan alami janji Tuhan. Lalu saya tanya, apa yang ibu alami? Dia bilang begini, Bapak, pada waktu Natal itu saya sumbang 1 juta. Ya, saya tidak bilang bahwa kita pancing Tuhan ya, tapi ini kesaksian dia. Dia bilang, Bapak Gembala, saya kasih Natal itu 1 juta. Lalu orang memberkati saya dengan $1.000. Kalau $1.000 dikali 15.000 berarti berapa? 15 juta. Saudara-saudara lihat, dia mempercayai bahwa kalau dia buat sesuatu untuk Tuhan, pasti Tuhan kasih. Nah, kalau begitu, orang ini telah melihat bintangnya. Bintang apa? Janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saudara, yang kedua, bintang menurut Alkitab. Saudara lihat ini lagi. 1 Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari itu apa? Lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan ini yang menarik, dan kemuliaan bintang-bintang atau bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ada orang tadi saya bilang dia mungkin bintang kelas, dia tidak bisa jadi bintang film. Idung Sabengko mau jadi bintang film bagaimana? Tapi Anda punya kesempatan jadi bintang kelas. Mengerti ya? Berarti semua orang pernah melihat bintang dalam hidupnya. Kalau Anda tidak bisa jadi bintang kelas, Anda punya jadi bintang berkualitas. Ya, tidak juara, tapi minimal Anda jadi bintang dalam rumah. Orang tua bilang begini, ini anak memang di sekolah biasa, mapale rajinu. Anda tidak dapat bintang kelas, tapi Anda dapat bintang dari orang tua. Berarti setiap kita itu punya apa? Bintang. Kita semua pernah lihat apa? Bintang. Satu lagi. Jadi bintang kami itu, tadi dia bilang 1 bintang pun kemuliaan, beda dengan kemuliaan yang lain. Makanya jangan paksa. Orang bisa bilang lupu muka kayak siapa? Kayak artis, tapi lupu muka tetap lupu mama, dia lupu bapak pemuka. Jadi kemuliaan kita itu beda-beda. Amin. Saudara-saudara, Ayu Ting Ting punya alis itu tidak dibikin apa-apa, sudah menarik. Kita perlu berubah alis kita karena memang kita pun kemuliaan beda dengan kemuliaan Ayu Ting Ting. Tetapi maksud saya begini saudara, setiap kita punya bintang. Nah, karena itu jangan iri kalau saudara orang dapat bintang, biarkan. Karena Tuhan punya bintang masing-masing. Mazmur 147 ayat 4 bilang begini, saudara tahan sebentar. Mungkin saudara bingung apa yang saya maksud, tapi saya jelaskan dulu tentang bintang. Iya, maksudnya Tuhan Allah apa? Menentukan jumlah bintang-bintang, lalu dan menyebut nama semuanya. Kita hanya tahu itu bintang sama,
Tapi menurut Alkitab bintang itu punya nama. Saya punya teman, tante daripada KKR, saya pun teman kelas. Memang dia pun nama itu pas, namanya Bintang Jesua. Ini anak pintar betul-betul, dia bintang kelas. Nama Subintang, dia benar-benar bintang kelas. Ya, dan saya cerita ke Erwin, saya bilang itu saya pun teman. Dia sekarang jadi pendeta juga. Dan dia bilang apa? Setiap nama itu berbeda. Setiap bintang itu punya nama. Saudara, saya bawa saudara begini, saudara. Kalau orang Majus bisa lihat bintang, kita tidak punya kesempatan lihat bintang yang dilihat orang Majus. Tapi lihat tadi, waktu janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, itu bintang. Saya tanya saudara, berapa banyak yang pernah mengalami janji Tuhan di sini? Yang pernah mengalami janji Tuhan? Tuhan janji pelihara saudara, saudara terpelihara. Tuhan sembuhkan saudara. Berapa banyak? Itu berarti Anda sudah lihat bintang. Anda tidak lihat bintang Majus, tapi Anda lihat kemajuan dalam hidup saudara, itu bintang. Ketika Anda berprestasi dari jemaat ini, dari salah satu kaum muda kami akan praktek atau magang di sebuah kementerian luar negeri Asia. Tasya, itu bintangmu yang kau lihat, itu bintang Pak Bambang dengan Ibu Lin lihat. Tapi dengar baik-baik, waktu orang Majus lihat bintang, dia tidak tinggal diam. Waktu saudara lihat bintang dalam hidup saudara, saya dengar ada beberapa anak-anak di sini juara kelas, itu bintang saudara. Amin. Saudara punya pekerjaan yang baik, itu bintang saudara. Kalau saudara punya jabatan, itu bintang saudara. Nah, pertanyaannya adalah, Majus lihat bintang, Majus punya hati ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau saudara punya bintang, dengar baik-baik. Saya tanya saudara, apa yang saudara mau buat untuk Tuhan? Bintang itu bicara tadi apa? Kemuliaan. Hari ini, kalau orang bisa menghargai saudara, itu kemuliaan namanya. Kalau saudara mau dengar khotbah saya pagi hari ini, bagi saya ini kemuliaan saya. Bayangkan kalau saya bukan seorang pendeta, bagaimana mungkin Anda mau duduk tenang di situ 1-2 jam? Saya dapat kemuliaan. Kalau begitu saya punya bintang dalam hidup saya. Bintang saya juga merupakan berkat Tuhan. Anak-anak saya itu bintang. Satu lagi ayat terakhir, lalu saya akan jelaskan khotbah saya. Satu waktu Yusuf pernah lihat bintang, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yusuf ini diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampaklah apa? Matahari, bulan, sekali lagi disebut 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Saudara perhatikan ini, mimpi itu bicara apa? Mimpi itu bicara promosi. Mimpi itu bicara tentang apa? Berkat. Karena akhirnya Yusuf yang tadi hanya anak bungsu atau anak kecil, anak yang tidak dihargai oleh keluarganya, tapi akhirnya Tuhan bilang, nanti satu waktu lu jadi bintang, yaitu engkau akan jadi orang luar biasa di Mesir. Kalau begitu, kalau kita ambil kesimpulan, semua kita punya bintang. Ada bintang berkat, ada bintang umur panjang, ada bintang jabatan, ada bintang kelas. Semua kita pernah punya bintang. Yang setuju katakan amin. Kalau anakmu bisa sekolah ke Jawa, itu bintang. Karena tidak semua orang tua anak bisa sekolah ke Jawa. Kalau anakmu bisa kerja di luar kota ini, itu bintang lu yang Anda harus akui. Pertanyaannya, orang Majus lihat bintang, dia punya tindakan untuk Tuhan. Pertanyaan saya, apa tindakan lu di tanggal 25 Desember Natal ini? Kalau kamu sudah lihat bintang, apa yang harus saudara lakukan? Ini yang saya mau sampaikan. 3 hal. Kalau saudara alami bintang dalam hidup saudara, bintang umur panjang, bintang berkat, bintang masa depan, maka ini yang harus saudara lakukan. 3 hal. 1, kalau saudara sudah lihat bintang, alami bintang dalam hidup ini, yang saya gambarkan sebagai diberkati, berarti Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi, saudara yang diberkati Tuhan, yang diangkat Tuhan, yang dipermuliakan Tuhan, yang digambarkan sebagai bintang itu,
Anda harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, mari kita lihat ayatnya, saudara. Mari kita lihat ayatnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur. Siapa orang Majus? Orang Majus itu kita sering dengar. Saudara dengar orang Majus? Ini orang-orang yang diberkati. Dalam tanda kutip ya. Orang-orang luar biasa. Satu, orang Majus itu para astronom, para ahli bintang. Jadi bayangkan, siapa yang mau belajar tentang bintang kecuali para Majus ini? Berarti mereka orang pintar. Katanya mereka orang pemikir. Jadi ini orang-orang pintar, jenius, luar biasa. Ketiga, katanya kalaupun ada yang menghubungkan dengan para imam-imamnya orang kafir. Jadi kalau dihubungkan sekarang pendeta-pendeta. Jadi ini orang-orang terbaik. Lalu apalagi mereka ini bisa saja juga raja-raja. Jadi kemungkinan mereka juga raja. Kalau begitu lihat, kalau kita gabung ini mewakili kita semua. Mereka diberkati, jadi punya kedudukan raja, punya kedudukan iman, pintar, paham bintang, paham alam. Ini orang hebat, ini orang diberkati. Tapi perhatikan, walaupun mereka orang hebat, mereka diberkati dengan bintang-bintang dalam hidup mereka. Perhatikan ayat 2. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di timur. Perhatikan, kami sudah lihat bintang itu. Kalau jemaat itu bahasa begini, kami sudah lihat anak kami jadi bintang kelas. Kalau itu jadi orang tua, kami sudah lihat usaha kami jadi bintang, diberkati. Perhatikan kata ini, telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Berarti kesimpulannya, Natal berarti lihat sepanjang tahun 2023 300, ini hari 300 berapa hari? Karena nanti tanggal 31 baru 365, ini hari 330 ya? Ya? Kurang. Kalau satu tahun kan 365 hari, berarti kalau tanggal 31 365 kita mundur tinggal berapa hari ini? 359. Mari kita lihat 359. Tuhan telah memperlihatkan bintang-bintang dalam hidup kita. Ada yang saya dengar sakit banyak, tapi hari ini engkau masih duduk, itu bintang. Ada yang bilang, Bapak, waktu kotong sore ada doi, tiba-tiba ada jalan Tuhan, ada berkat, itu bintang. 359 hari Tuhan kasih tunjuk, ini bintangmu, aku buat bintang. Tapi Tuhan minta satu, cari Tuhan sungguh-sungguh. Natal, lihat bintang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu sebabnya poin saya pertama tadi saya bilang, kalau lihat bintang, cari Tuhan sungguh-sungguh, sembah Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Beda di Herodes. Herodes itu juga dapat bintang. Disebut dia Herodes itu raja atau bupati. Herodes. Bapak sudah tahu. Katanya tahu Raja Sabu dan Raja Timur. Herodes itu raja atau bupati? Bayangkan beda antara orang Majus dengan Herodes adalah orang Majus itu lihat bintang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang Majus itu lihat bintang, menyembah Tuhan. Herodes lain, dapat jabatan. Nanti kita masuk poin kedua. Dia tidak hiraukan Tuhan. Jadi Natal dengar baik-baik, Natal dengar baik-baik, Natal dengar baik-baik. Kalau engkau sudah lihat bintang dalam hidupmu, jangan main-main dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Orang Majus itu kalau masuk dalam bintang dapat apa? Saya sebut orang Majus itu dapat bintang. Pertama bintang kelas. Karena tadi ini orang-orang pintar, berarti dia dapat bintang kelas. Sang juara. Mereka itu orang-orang sang juara. Mereka itu juga masuk dalam bintang berkelas. Bintang 5 karena mereka orang sukses. Raja, imam, orang pintar, orang berpendidikan, orang hebat. Berarti mereka dapat 2 bintang minimal, bintang kelas dan bintang apa? 5. Mereka orang berkualitas. Tapi walaupun mereka sudah dapat bintang itu, mereka tidak lupa Tuhan. Mereka cari Tuhan. Orang yang tahu diri mengalami banyak bintang dalam hidup ini. Anda orang pertama yang harus kuat cari Tuhan. Saya ulangi lagi. Semakin banyak Tuhan kasih bintang dalam hidupmu, Anda adalah orang pertama yang harus
harus pertama-tama sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak ada kata amin. Karena tidak ada kata, saya minum dulu. Amin. Saudara, ada orang tuh dilihat saja enak. Aduh, siapa puana tuh ganteng minta ampun. Itu bintangmu, saudara. Karena ada orang kalau mau ganteng dia harus ke Jepang dan Korea untuk robah jadi ganteng. Ada orang itu cantik, tak dikasih bedak pun bangun pagi saja sudah kelihatan cantiknya. Saudara ini sudah bangun dari hampir siang. Kan biasa ibu-ibu begitu kalau mau pi wisuda itu dia make up dari hampir siang. Acara baru jam 12. Tapi dia sudah make up satu karena saudara mau dilihat sebagai bintang. Wih, siapa bu istri itu baik kalau dia bilang cantik, kalau dia bilang padak tahu tebal apa. Tapi intinya sebenarnya kita semua mau cari bintang. Ingat, kalau Tuhan kasih bintang, kecantikan, kegantengan, kehebatan, kepintaran, cari Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Oke. Kenapa saya bicara begitu, saudara? Kalau saudara baca Keluaran 23 ayat 25, saudara dengar ini. Saudara dengar ini. Saya mau tanya saudara semua. Jawab semua ya. Berkat itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berkat itu dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kalau Anda sadar berkat itu dari Tuhan, mari kita coba baca ayat ini. Coba 1, 2, 3. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan apa? Memberkati roti makanan dan minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari. Kalau begitu saudara-saudara, berkat Tuhan ini sederhana. Dari siapa ini? Dari ayat ini, dari Tuhan. Kalau engkau sudah baca ayat ini, dari Tuhan. Dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberkati saudara? Karena Alkitab bilang karena engkau cari Tuhan. Kalau begitu dengar baik-baik. Sederhana begini, kalau Anda diberkati, tugas utama saudara adalah cari Tuhan. Kalau Anda sadar Anda dapat bintang itu dari Tuhan, maka carilah Dia yang memberi bintang itu. Saya ulangi lagi, kalau saudara sadar hidup ini dapat bintangnya dari Tuhan, berkat, apalagi nama besar, apalagi kemuliaan, harusnya engkau cari Dia yang telah memberikan bintang dalam hidup saudara. Biasa saja kalau anak-anak itu dapat uang, kan ada orang tuh kasih anak kita diam-diam lalu bilang begini, ini adik-adik sini dulu, ini tante kasih ya 50.000, jangan omong-omong deh mama jangan bilang tante yang kasih, betul ya? Biasa ada orang bilang diam-diam jangan kasih tahu, tapi dasar anak dia jujur sama orang tua. Mama itu tante kasih, mah dia bilang jangan kasih tahu kok. Nah, ada dua peristiwa akan terjadi. Satu, saudara akan tanya siapa yang kasih, lalu saudara akan bilang begini, su minta terima kasih kok belum, betul ya? Sonde pergi minta terima kasih. Kita tahu itu orang kasih, kita paksa kita pu anak minta terima kasih. Kita ini terbalik, kita bisa ajar kita pu anak minta terima kasih, tapi kita pu model ini terbalik. Kita dapat berkat tapi tidak pernah minta terima kasih dari Tuhan. Ada amin, terima kasih. Amin. Cara terima kasih itu salah satu ibadah, cari Tuhan. Amin. Atau kedua, saya selalu bilang di sini, mama lupa minta terima kasih, lalu mama bilang, "Bam, anak, ya mama, itu uang berapa? 50, mama simpan nanti Natal baru lu ambil. Natal sulewat, Lebaran sulewat, mama lupa kasih mama anak uang 50.000. Tapi maksud saya begini saudara, kalau Tuhan kasih berkat, ingat, cari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua saudara, Natal itu berarti kalau saudara lihat bintang suksesmu, jangan pernah apa? Sombong dan lupa Tuhan. Biasa orang kalau sudah diberkati, sombong, lalu apa? Lupa Tuhan. Coba kita baca cerita ini. Ini cerita melanjut dengan begini saudara. Lalu dengan diam-diam Herodes ini apa? Pangkatnya apa? Raja. Bintangnya apa? Jenderal. Bintangnya apa?
berkualitas, Tuhan kasih dia raja, jabatannya tinggi. Tapi perhatikan, apa sikap dia kepada Tuhan? Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepadanya, bila mana bintang itu nampak? Saudara, saya tanya saudara, Herodes lihat bintang tidak? Tidak. Siapa yang lihat bintang? Saya suka Anda punya jawaban. Saya ulangi lagi, Herodes lihat bintang tidak? Orang Majus lihat bintang tidak? Nah, ini model yang kedua. Tadi saya bilang, orang yang sudah lihat bintang tapi sombong dan lupa Tuhan, itu model Herodes. Pada saat orang dengan gampang lihat bintang, lalu lihat Tuhan dan bilang, saya mau cari Tuhan. Ada saat orang yang sadar ada bintang, lihat bintang, dia akan berkata, saya tidak akan lupa Tuhan. Herodes terbalik. Kenapa dia tidak bisa lihat bintang? Karena dia terlalu sombong dan angkuh. Kalau saudara baca sejarah Herodes, semua orang yang mau menyaingi dia bunuh. Mau keluarga kah, mau mama kah, mau bapaknya, mau adik kah, mau saudara, semua dia bunuh. Bahkan istri-istrinya dia bunuh, supaya tidak boleh ada yang menyaingi dia. Maksud saya begini saudara, ketika saudara dan saya lihat bintang, lalu Anda lupa Tuhan, Anda seperti Herodes. Saya ulangi lagi dengan jemaat Tuhan, kalau Anda rayakan Natal, lalu sampai sombong dan lupa Tuhan, kan ada orang sampai Natal pun tidak datang kebaktian, saya anggap Anda sombong. Saya anggap Anda lupa Tuhan, lupa daratan. Padahal bintang itu Tuhan yang kasih. Ada amin. Sesibuk apapun ingat, jangan seperti Herodes. Herodes tidak bisa lihat bintang. Kenapa orang tidak mau cari Tuhan? Sederhana, karena dia buta bahwa Tuhan telah berulang-ulang bikin bintang dalam hidup. Maksud saya begini, kalaupun saudara bukan bintang kelas, Anda dikasih bintang yang namanya nafas hidup. Tidakkah engkau bisa lihat itu bintang? Tapi itulah manusia. Kalau yang namanya sudah berkat di depan, menutup dia lihat Tuhan. Saudara lihat ini. Saya punya iPad ini. Saya beli beberapa tahun yang lalu 800.000. Kalau bintang itu seperti ini, iPad ini, dia ada di depan saya, maka saya tidak akan lihat jemaat satu pun. Demikian saudara. Kalau berkat itu membuat daya tariknya kuat terlalu, maka itu seperti menutup matamu untuk bisa lihat bintang itu atau melihat Tuhan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara lupa Tuhan, saya kasih ingat saudara, hati-hati. Anda sedang tidak peka melihat bintang dalam hidup ini. Amin. Jadi saya kasih ingat saudara-saudara, sesibuk apapun jangan lupa Tuhan yang telah memberikan bintang. Kemudian menyuruh ke mereka ke Bethlehem. Ini Herodes ini, sudah tidak lihat bintang, tidak sadar bahwa Tuhan sudah kasih dia banyak bintang. Sekarang dia bilang begini, pergi apa? Selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saya tanya saudara, janjinya dia ini dia genapi tidak? Hanya omong di mulut saja. Banyak kali kita seperti itu. Bapak doa ya, kalau beda pekerjaan, beta dukung pekerjaan Tuhan. Dapat pekerjaan, sibuk lupa Tuhan. Ada amin. Saya mendengar seorang berjanji kepada saya, Bapak Gembala, kalau Tuhan sembuhkan saya berjanji, saya, suami dan anak-anak akan setia cari Tuhan. Kami doakan sembuh. Hari ini tidak datang kebaktian, tidak pernah datang kebaktian. Saya berpikir inilah yang disebut Herodes. Natal, lihat bintang, lihat mujizat, lihat berkat Tuhan melimpah, tapi sombong dan lupa Tuhan. Saya kasih ingat ya, kaum muda ya. Terus satu saat Tuhan angkat saudara, diberkati, ingat jangan lupa Tuhan. Amin. Coba saudara dengar ini ayat, ini bagus sekali ayat ini. Coba lihat ayat ini bagus sekali. Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 14 bilang begini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, itu bintang pertama. Tadi siapa yang datang makan kenyang?
Kalau saudara bisa makan pada orang lain, jangankan mau makan, mau minum saja susah, tidak punya uang. Kalau Anda bisa makan cukup, saya masih lihat ada mulu dari malam 24 masih mulu bau minyak masih terasa lihat. Dia bilang kalau kamu sudah makan kenyang, lalu dia bilang apa? Mendirikan rumah-rumah. Saya punya saudara, kakak Sri, kakak Lora, kakak Mea, mereka punya rumah yang dibangun di tanah orang tua. Mereka bangun. Ya, itu berarti apa? Tuhan berkati. Kalau saudara dia bilang, kalau bisa bangun rumah, makan kenyang, mendiaminya. Kalau tambah lagi begini, kalau dulu hanya punya handphone Nokia 3315 yang bunyi titit, sekarang sudah punya iPhone 17. Dia bilang begini, dan apabila sapimu, kambingmu, dombamu bertambah banyak, kalau ayam potong bertambah banyak, kalau piara ayam ras bertambah banyak, ada yang piara babi banyak-banyak, sampai jual di tanggal 24 laku luar biasa. Maka dengar baik-baik. Lalu dia bilang apa? Banyak dan emas serta perakku. Kalau saudara bisa gantung emas di leher, ada pesan Tuhan, itu bintang-bintang yang Tuhan kasih. Amin. Ada orang itu sampai-sampai tunjukkan emasnya, walaupun orang tidak ingin melihatnya. Katanya orang yang sombong itu giginya dari emas dan selalu bicaranya tampilkan gigi. Berapa? Itu harga berapa? Karena giginya semua emas. Tapi katanya orang yang sombong itu juga dia taruh di jari semua. Lalu ikan jernih. Lalu dia bilang, yang satu yang taruh di jari semua itu, dia bilang, ini semua nih. Ini semua 10 juta. Dia kasih 7 semua cincin di 10 jarinya. Manusia itu kalau sudah dikasih semua, apakah itu hanya dikasih saja oleh Tuhan begitu? Tidak. Lalu dia bilang apa? Ada orang pakai rantai sampai di leher, saya bisa tegak karena terlalu berat. Itu rantai besar, minta ampun. Tidak salah. Itu tanda supaya kasih tunjuk saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Apalah ibu-ibu itu, anting-anting itu cukup kecil, tapi saya selalu lihat itu besar kering mobil itu. Apa maksudnya itu? Apakah itu untuk olahragawan? Kan biasa olahragawan itu sering stok itu dia pakai itu. Apakah untuk itu? Tapi sudahlah, ini sudah pakai di sini, pakai di sini. Tidak puas karena sudah kasih lubang sini, tidak ada lubang, lalu dia kasih di sini. Lalu sudah tidak puas, lagi dikasih di kaki lah. Saya pernah lihat ada yang taruh cincin di jari kaki. Saya bilang kalau lebih-lebih kasih ke kita kok, kita pun tangan saya tidak ada lu taruh di kaki ini. Itu limpah. Tapi pertanyaan saya, kenapa Tuhan kasih? Bertambah perakmu, bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Kadang-kadang kita pakai imitasi, saya sombong minta. Tadi malam saya bilang, padahal itu rantai Regal, biskuit Regal punya itu kan kelihatan ke rantai pakai, tapi jalan sombongnya minta. Kalau saya tahu saudara punya nama Ronald, saya tidak panggil Ronald. Kalau saya tahu saudara pakai itu Regal, saya bilang Regal, oi Regal. Tapi mari lihat ayat 14 pesan begini. Kalau saudara bisa punya mobil, punya rumah, punya emas, punya binatang, punya babi 12 seperti suku Israel, maka dengar, jangan engkau tinggi hati. Tapi kita kan cenderungnya kan tinggi hati kan. Lu jangan coba-coba lu beli handphone baru. Biasanya orang handphone itu kalau laki-laki taruh di celana, dia tidak, dia taruh di samping. Babunya dia sengaja tidak angkat supaya sudah lihat, itu baru. Manusia selalu sombong. Amin. Amin.
Sepatu saja kadang-kadang dia baru beli, dia sengaja datang kebaktian terlambat. Supaya pada waktu masuk, orang lagi tenang dengar firman Tuhan, dia masih duk dak. Seolah-olah lihat ke bawah yang bunyi ini. Ramayana, potongan 20%. Tapi dengar Bapak, dia bilang jangan tinggi hati. Amin. Tinggi haken boleh, tapi tinggi hati tidak boleh. Iya, jemaat boleh pakai tinggi haken yang disebut high heels, tapi jangan high heart. Ada amin. Ketemu nih baru saja pakai tas mewah satu saja, lu jangan coba-coba. Itu tas itu tarik dia pisang. Tapi dengar Bapak, tidak salah. Yang salah kalau saudara pakai lalu saudara tinggi hati. Amin. Tadi saya bilang high heels boleh, tapi tidak boleh high heart. Tinggi hati. Amin. Amin. Nah, saudara punya sesuatu yang baik. Dia bilang, pertama jangan tinggi hati, lalu apa? Sehingga, sama-sama baca, engkau melupakan Tuhan Allahmu. Nah itu, jadi berkat itu tidak salah. Yang salah kalau habis dapat berkat jadi sombong. Yang salah kalau dapat berkat lalu apa? Lupa Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang setan itu juga bisa memberkati kita. Dia tahu saudara berdoa untuk berkat, kasih proyek 5. Wah, saudara rasa ini berkat Tuhan luar biasa. Lalu saudara kerja, dia kasih berkat 10, lalu saudara lelah dan capek sampai lupa Tuhan. Berkat itu tidak selamanya datang dari Tuhan. Setan bisa kasih supaya saudara lupa Tuhan. Amin. Saya bersyukur saya lihat banyak wajah hari ini. Saudara merayakan Natal, tapi ingat, saya kasih ingat saudara, jangan sombong. Amin. Kadang-kadang kita ini baru beli motor, kita bilang, biar kau dong tahu, beta bisa beli motor. Lu beli motor itu, beta beli. Nah, saudara, berkat bukan untuk kesombongan, berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berkat itu Tuhan kasih untuk saudara memberi pujian kepada Tuhan, bukan makan puji. Saya selalu bilang, berkat itu bukan untuk saudara makan puji, tapi beri pujian untuk apa? Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Apa artinya? Dulu orang susah, orang Israel ini, tapi oleh Tuhan angkat dengan pesan jangan lupa Tuhan. Amin. Anak-anak kaum muda di Nazaret, dengar, sekarang ini masih melayani tamborin karena masih sekolah, betul ya? Nanti kalau Tuhan sudah angkat jadi apa namanya, pegawai bank, saya selalu pesan nanti jangan lupa pernah main tamborin di sini. Amin. Jangan baru lu jadi pegawai bank lalu lu seti ame sambil tadi situ berdoa lu pun kepala koreng kawan. Nah, tidak. Tapi maksud saya adalah ingat Tuhan. Amin. Amin. Jangan sampai saudara habis jadi dapat berkat besar lupa Tuhan. Oke, sudahlah, kita tidak lama di situ. Kita sampai pada poin terakhir. Lihat bintang lalu beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sulihat bintang toh dalam hidup kita toh. 359 hari sulihat toh. Nanti di 2024 ada lagi banyak bintang, saya percaya itu. Yang setuju katakan amin. Kita akan banyak lihat bintang di sana. Tapi pesan saya jangan lupa Tuhan. Kasih Tuhan yang terbaik. Mari kita baca ayat terakhir. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan perhatikan kata ini muncul lagi. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Menarik ini kata. Bintang itu harus membawa Anda menuju pada Tuhan. Perhatikan dia bilang, bintang itu dia dahulu dan mereka ikut. Tapi bintang itu tidak berhenti di mana-mana. Dia berhenti di kata Alkitab di tempat di mana Yesus ada. Apa artinya? Begini saudara, bintang itu tujuan terakhir bukan untuk kebesaran namamu,
Itu hanya nebeng, Tuhan mau kasih besar namamu. Tapi bintang itu harus berakhir pada tujuan terakhir, Tuhan. Amin. Makanya saya selalu bilang, kalau sukses bilang itu Tuhan. Kalau diberkati, Tuhan. Amin. Selalu orang bilang, Tuhan itu hanya dapat tepung sisa. Tuhan bukan tujuan akhir. Makanya ada orang kalau diberkati dia datang cari Tuhan, tidak diberkati dia tinggalkan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan itu bukan. Bintang itu terakhir, dia terakhirnya di mana? Di Tuhan. Jangan bikin terbalik. Kita ini terakhirnya banyak kali manusia itu terakhirnya diberkat. Jadi kalau dia sudah dapat berkat tadi itu, dia pikir buat apa dia cari Tuhan? Kok saya sudah diberkati? Berkat itu tuntunannya, dia bilang, saya coba saudara lihat ini. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di mana? Di tempat di mana anak itu, Yesus itu berada. Jadi tujuan berkat itu, tujuan akhir adalah Tuhan, bukan saudara. Kalau saudara bisa lupa Tuhan, tapi masalah berkat itu dia punya tujuan bawa saudara pada Tuhan. Berkat tidak pernah dibuat oleh Tuhan untuk menjauhkanmu dari Tuhan. Saya ulangi lagi, berkat Tuhan tidak pernah diciptakan untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. Justru berkat Tuhan menghantar Anda dekat pada Tuhan. Jadi kalau ada berkat lalu bikin saudara jauh, saya ragu itu berkat Tuhan. Itu berkat setan kemungkinan. Tapi kalau berkat itu menghantar engkau dekat Tuhan, itu berkat sejati dari Tuhan. Betul ya? Bukan saya yang karang ini cerita. Ini kalau kita bilang, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah. Berkat tidak membawa pada sebuah malapetaka. Berkat Tuhan sejati membawa sukacita. Amin. Kalau saudara makan orang pun berkat, kelihatan saudara beli oto, beli motor, tapi saya kasih tahu saudara, saudara tidak tenang dalam hidup saudara. Kalau itu bukan berkatmu, engkau pakai, saya kasih tahu saudara, bukan sukacita, tapi malapetaka. Tidak ada kata amin. Saya ada orang mengeluh, Bapak, itu berkat saya sebenarnya. Kenapa diambil? Tidak usah ragu, dia bilang, ketika dia lihat itu bersukacitalah dia. Amin. Jangan pakai berkatnya orang. Kalau itu berkatmu, sukacita. Tapi kalau itu berkatnya orang lain, engkau paksa ambil, bukan sukacita. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Pelajaran menarik dalam ayat yang ke-11, saudara lihat ini. Perhatikan waktu mereka lihat bintang, lalu Alkitab bilang begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lalu Alkitab bilang apa? Mereka pun membuka harta bendanya, mempersembahkan apa? Emas, kemenyan dan mur. Lihat bintang, kasih tidak tanggung-tanggung, emas, kemenyan dan mur. Lalu saudara bilang gini, Bapak jangan singgung-singgung itu. Bapak minta bepo emas yang ditaruh di telinga. Oh no, bukan. Saya tidak sedang bicara itu. Saya mau bicara yang lebih baik dari sekedar emas. Apa itu? Kalau orang maju lihat bintang, kasih emas, kemenyan dan mur, sesuatu yang pada waktu itu persembahan terbaik bagi seorang raja. Jadi emas itu, kalau saudara baca sejarah, setiap raja, apalagi kalau mereka perang, lalu raja satu menang atas satu raja, maka raja yang satu yang kalah ini harus kasih emas. Kalau orang jumpa raja pada zaman itu harus kasih emas. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja, dan mereka tahu mereka kasih emas yang terbaik. Mungkin saudara tidak bisa kasih emas, tapi tadi malam saya sudah jelaskan, suaramu, kalau itu suaramu yang bagus sekali, yang terbaik, kasih Tuhan melayani di sini. Bukan saudara hanya pakai nyanyi, lagu ini beta buat dari tamam sendiri. Stop saudara, pakai untuk Tuhan. Amin. Kalau bisa main musik, jangan sekedar main musik di jalan, pakai untuk Tuhan. Karena dia bilang mereka membuka lalu kasih untuk Tuhan. Saya tanya saudara, sebenarnya persembahan terbaik itu uang? Mungkin benar. Emas? Mungkin benar. Tapi ini jawaban saya. Ternyata yang terbaik menurut Roma pasal 12 ini saudara. Roma bilang yang terbaik. Nah,
Roma 11 ayat 36, saya bawa dulu ya. Roma 11 ayat 36 bilang begini. Sebab segala sesuatu dari mana? Bintang itu dari mana? Berkat itu dari mana? Kecantikan itu dari mana? Kegantengan itu dari mana? Kesuksesan itu dari mana? Dari Tuhan. Kalau gitu, sebab segala sesuatu dari Dia. Siapa yang bikin bintang itu? Oleh Dia. Kau pintar oleh Dia. Kalau gitu, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya gini, semua yang Anda dapat ini harus kembalikan untuk Tuhan. Halo, semua harus kembalikan yang terbaik. Lalu Roma 12 mengatakan ayat 1, karena itu saudara-saudara, perhatikan yang terbaik itu ternyata ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Tadi malam saya menjelaskan satu pintu yang tidak boleh tertutup, yaitu pintu kemurahan. Hari ini Anda masih bernapas, duduk Natal di sini. Ada kita saudara sekarang, ada yang di rumah sakit yang sedang tarik napas dengan bunyi yang berbeda. Tadi saya belum dengar ada napas yang berbunyi, tapi di sana ada napas yang berbunyi. Napas berbunyi, tapi saudara masih dikasih kemurahan Tuhan, selamat, umur panjang. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, lalu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati, atau saya terjemahkan, itu persembahan terbaik. Apa artinya? Kalau lihat bintang, kasih yang terbaik hidup saudara. Kalau saudara diberkati, ingat, yang terbaik itu mungkin harta, tapi bagi saya kedua. Mungkin mobil bisa kau suka kasih untuk Tuhan, tapi sebenarnya yang terbaik adalah hidupmu sendiri. Satu waktu dalam sebuah Natal sekolah minggu, anak-anak diminta oleh guru sekolah minggu, besok kebaktian Natal, dan setiap anak-anak harus datang bawa kado untuk Tuhan Yesus. Taruh di, ada biasa kalau kita Natal itu kan ada bayi Yesus, ada Maria dan Yusuf. Setiap anak-anak bergumul malam itu, mereka pikir apa yang saya kasih untuk Tuhan. Maka orang kaya datang bawa sepeda, lalu dia taruh di situ. Dia bilang, saya kasih Yesus yang terbaik. Datang lagi orang kaya yang lain, bapaknya kasih uang, lalu taruh di situ 10 juta. Dia bilang, bapak saya bilang ini kasih Tuhan Yesus yang terbaik. Ada satu anak miskin yang tidak bisa tidur karena dia tidak punya apa-apa. Besok pagi dia datang bawa dus kosong, dan ketika semua hadiah, orang bilang, wow, anak-anak kasih yang terbaik. Ada yang kasih baju untuk Tuhan Yesus karena berpikir Tuhan Yesus pakai kain lampin, dia kasih celana jeans. Tapi anak yang miskin ini datang bawa dus kosong, lalu dia taruh di situ. Lalu guru sekolah minggu bilang, adik, kenapa taruh dus kosong? Dia bilang, saya mau kasih sesuatu yang paling terbaik, mereka tidak punya. Lalu guru sekolah minggu tunggu, lalu dia bilang, apa yang kamu kasih? Ketika semua orang itu, dia bilang, ini yang saya kasih. Lalu dia masuk ke dalam dus itu, lalu dia bilang, ini yang saya kasih. Semua orang tepuk tangan. Ternyata yang terbaik adalah anak miskin itu. Dia tidak punya uang, tapi dia bisa kasih hidupnya untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kasih uang boleh, tapi Tuhan lebih suka hatimu. Amin. Pernah saudara bikin ulang tahun, lalu ada teman akrabmu yang saudara harapkan dia datang, lalu dia tidak bisa datang, lalu dia titip kado. Lalu dia bilang, maaf dia titip itu berkat sama beta bisa hadir. Kalau saudara pun teman sejati, menurut saudara dia hadir atau itu cincin emas yang dikasih? Saudara, dan tergantung bos. Kalau emas 30 gram ya biasa aja, teman tidak datang. Tapi biasanya kalau teman sejati, cincin itu tak berharga. Teman itu yang tidak datang itu lebih menyakitkan. Demikian Tuhan. Emas kita bisa kasih, uang kita bisa kasih, tapi waktu engkau kasih dirimu pada Tuhan,
itu paling menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Natal beri yang terbaik, yaitu hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Sekali lagi bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama.